Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia lakukan pemantauan ke Pasar Angsoduo, Kota Jambi. Kepolisian Resort Muaro Jambi musnahkan ratusan botol minuman keras dan knalpot brong. BKSDA Jambi cegah interaksi negatif antara gajah liar dengan masyarakat Kabupaten Tebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini Minggu 22 Desember 2024, Jambi hari ini kembali menyapa Anda. Dan selain 3 informasi utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Alhimni Raihan, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, dalam upaya memastikan harga dan ketersediaan komoditas bahan pokok dalam kondisi yang baik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Diah-Roro Esti Widyaputri melakukan pemantauan ke Pasar Angsoduo, Kota Jambi. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Diah-Roro Esti Widyaputri melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Angsoduo, Kota Jambi, Minggu pagi. Kegiatan tersebut dilakukan Wamendak bersama pemerintah Provinsi Jambi untuk memastikan harga dan ketersediaan komoditas bahan pokok dalam kondisi yang baik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Di pasar tradisional tersebut, Wamendak mengunjungi sejumlah lapak pedagang untuk bertanya terkait harga maupun ketersediaan stok bahan pangan. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, Diah-Roro menjamin harga dan stok komoditas bahan pokok di Pasar Angsoduo, Kota Jambi dalam kondisi yang stabil dan aman. Adapun kenaikan harga yang terjadi untuk beberapa komoditas dinilai masih dalam fluktuasi di bawah harga acuan sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat. Diah-Roro menekankan dalam pemantauannya di Pasar Tradisional Angsoduo, tidak ditemukan adanya harga bahan pokok yang dijual di atas harga eceran tertinggi yang perlu mendapatkan catatan. Kami menyambut Natal dan Tahun Baru melihat bahwa secara keseluruhan harga komoditas masih relatif stabil ya, jadi masih di bawah harga acuan dan kami belum dan tidak menemukan bahwa ada harga yang di atas head. Kalaupun kita temukan, ini menjadi sebuah catatan buat kita semua untuk mencarikan solusi terbaiknya. Tadi saya melihat mulai dari cabai, lalu kemudian beras yang medium hingga yang SPHP ya, yang dari Bulog juga untuk menstabilkan harga. Kita ngecek juga minyak kita, semuanya masih sesuai dengan standar yang ditentukan. Harapannya adalah harga-harga ini seperti ini hingga kemudian nanti Tahun Baru dan seterusnya gitu. Nah, ini butuh kolektif effort kerjasama baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan tujuan bahwa masyarakat daya belinya terjaga, lalu kemudian stoknya juga aman, baik dari pasokannya juga terjaga, dan semuanya stabil. Nah, ini yang kita harapkan. Selain memastikan harga dan stok komoditas bapok dalam kondisi yang terkendali, Wamendak Diah-Roro juga memberikan apresiasi untuk pemerintah Provinsi Jambi yang telah melakukan penataan tata letak para pedagang dengan baik, sehingga komoditas bapok yang dijual terklarifikasi berdasarkan jenis yang dijual. Triandi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Perum Bulog Cabang Kerinci memastikan ketersediaan bahan pokok dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru aman dan mencukupi. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir terhadap potensi kelangkaan bahan pokok. Perum Bulog Cabang Kerinci memastikan ketersediaan bahan pokok dalam menghadapi lonjakan permintaan masyarakat selama liburan panjang Natal dan Tahun Baru aman dan mencukupi. Kepala Perum Bulog Cabang Kerinci Afrinaldi Sinaga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan persediaan bahan pokok dalam jumlah yang mencukupi, seperti persediaan beras kualitas premium sebanyak 4 ton, gula sebanyak 3 ton, minyak goreng sebanyak 5 ton. Perum Bulog Kerinci juga bekerja sama dengan pihak terkait dalam memastikan kelancaran pasokan.
Selain itu, operasi pasar juga akan digelar jika terjadi lonjakan harga yang signifikan. Komoditi kita lain ada beberapa komoditi yang terutama itu seperti minyak goreng, gula, dan beras. Itu sebagian ada beberapa komoditi yang tersedia. Ya, kira-kira berapa yang ton bang yang tersedia bang? Oh, kalau kurang lebih, kalau misalnya minyak kurang lebih 5, gula ada 3 ton dan akan bakal bertambah lagi, dan ada juga banyak beras premium kurang lebih 4 ton. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir terhadap potensi kelangkaan bahan pokok. Bulog juga membuka layanan pengaduan bagi warga yang menemukan indikasi penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar di pasaran. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Perum Bulog Kerinci menyiapkan 800 ton stok beras untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Dengan stok tersebut diklaim dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dalam waktu 3 bulan ke depan. Jelang Natal dan Tahun Baru, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog Kerinci menyiapkan sebanyak 800 ton stok beras di gudang Perum Bulog. Dari jumlah tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dalam waktu 3 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Kerinci, Afrinaldi Sinaga mengatakan, setiap bulannya pihaknya akan menyalurkan sebanyak 250 hingga 300 ton stok beras untuk masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 3 bulan ke depannya. Saat ini Perum Bulog Kantor Cabang Kerinci memiliki stok kurang lebih untuk komoditi beras itu kurang lebih sebanyak 800 ton, di mana 800 ton ini diharapkan masyarakat yang ada di wilayah kerja Kantor Cabang Kerinci, Sungai Penuh terpenuhi, terutama khususnya untuk beras, di mana berasnya ini cukup untuk kurang lebih 3 bulan ke depan. Biasanya untuk kapasitas stok kita sehubungan itu selalu dilakukan pemerataan dari wilayah-wilayah yang surplus. Sementara itu, pihaknya akan melakukan penambahan stok beras di gudang Perum Bulog Kerinci pada awal tahun 2025 yang diimpor dari daerah Lampung, Palembang, dan Kota Jambi. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional Atas Sarolangun mengalami kenaikan. Hal ini dipicu oleh tingginya permintaan konsumen. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Sarolangun dan Singkut mengalami kenaikan harga. Harga bahan pokok yang mengalami kenaikan didominasi harga telur ayam ras, yang dijual para pedagang di kisaran harga Rp56.000 hingga Rp58.000 per karpet. Serta cabai merah yang merangkak naik, dijual Rp34.000, naik Rp6.000 dari harga sebelumnya. Termasuk harga cabai rawit yang dijual Rp30.000, naik Rp2.000 dari harga sebelumnya. Sedangkan harga dan ketersediaan komoditas lainnya seperti harga beras, daging sapi, dan kerbau relatif stabil. Salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Atas Sarolangun, Ferry, mengatakan, kenaikan harga ini disebabkan oleh permintaan yang meningkat, serta pasokan cabai yang hanya masuk dari wilayah Kerinci. Minyak dan curah ini 22. Sebelumnya? Sebelumnya juga. Tapi naik doang minyak ini. Berapa? Dalam berapa hari ini sudah ngejar di angkut 30-an. Sebelumnya? Sebelumnya 20-an. Naik 10.000? Bukan, itu 24 biasanya cabai, kalau gini 3.000. Meskipun demikian, para pedagang memastikan untuk ketersediaan dan pasokan bahan pangan di pasar tradisional Atas Sarolangun aman dan mencukupi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Jambi minta penegak hukum antisipasi geng motor saat Nataru. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini.
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Resort Muaro Jambi memusnahkan ratusan botol minuman keras dan knalpot brong. Barang yang dimusnahkan tersebut hasil razia yang dilakukan di wilayah hukum Polres Muaro Jambi. Ribuan botol minuman keras dari berbagai merek dimusnahkan oleh jajaran Kepolisian Resort Muaro Jambi. Pemusnahan miras dilakukan dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif jelang momentum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Kabupaten Muaro Jambi. Botol miras dengan nilai mencapai 50 juta rupiah tersebut dimusnahkan dengan cara dilindas menggunakan alat berat. Selain miras, Polres juga memusnahkan ratusan knalpot brong yang merupakan hasil razia. Pemusnahan juga dilakukan dengan melindas menggunakan alat berat, sehingga knalpot tersebut tidak dapat lagi digunakan. Pemusnahan miras dan knalpot brong ini bentuk upaya kita bagaimana mewujudkan rasa aman dan nyaman pada saat pelaksanaan pergantian tahun nanti. Dan ini merupakan sinergitas yang kuat kami dari Polri dan pemerintah serta stakeholder lainnya di Kabupaten Muaro Jambi. Sementara itu, pemberantasan peredaran minuman keras dan perang terhadap aksi geng motor yang meresahkan masyarakat menjadi tekad Polres Muaro Jambi untuk menciptakan situasi yang kondusif pada momentum Natal dan Tahun Baru 2025. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pemerintah Kota Jambi meminta penegak hukum antisipasi geng motor saat Natal dan Tahun Baru. Hal ini untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat beribadah. Jelang Natal dan Tahun Baru 2025, penegak hukum diminta antisipasi kenakalan remaja dan geng motor yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Hal ini untuk menjamin pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru dapat berjalan aman dan damai. Unsur Forkopimda Kota Jambi akan melakukan pertemuan dalam pengamanan pada malam Natal dan Tahun Baru. Sekretaris Daerah Kota Jambi, Ridwan, mengatakan pihaknya akan meninjau sejumlah tempat ibadah di malam Natal dan Tahun Baru mendatang, sehingga masyarakat dapat merasakan kenyamanan saat menunaikan ibadah. Dan kita juga untuk masyarakat untuk menjaga ketertiban, pos kamling, apalagi akhir ini ada geng motor, ya, dan ini terus diantisipasi. Maka Forkopimda, TNI, Polri, para camat, lurah, ya kita minta saling bahu-membahu untuk menangani masalah geng motor, sehingga masyarakat beraktivitas menghadapi Natal dan Tahun Baru merasa nyaman dan tentram. Sementara itu, masyarakat Kota Jambi diimbau agar tidak terlalu bereuforia dalam menyambut malam pergantian Tahun Baru. Salah satunya dengan melakukan pesta kembang api yang berpotensi mengancam keselamatan diri. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, penanganan bencana hidrometeorologi banjir dan longsor di Provinsi Jambi masih relatif aman. Tinggi muka air Sungai Batanghari juga masih status waspada dan belum berdampak ke masyarakat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi, Bakyuni Deliansyah menyebutkan, penanganan bencana hidrometeorologi, banjir dan longsor masih aman. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, intensitas hujan masih belum cukup tinggi. Kemudian tinggi muka air Sungai Batanghari masih dalam kondisi waspada. Jika kondisi ini sudah naik menjadi status siaga, kabupaten kota yang terdampak wajib menaikkan status siaga darurat bencana. Sejauh ini belum ada kabupaten kota yang menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Provinsi Jambi. Namun kesiapsiagaan telah dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya bencana alam. Ini sesuai dengan yang diberikan dari BMKG kepada kami, bahwa hujan yang ada di Provinsi Jambi ini masih dalam kategori dari ringan ke sedang. Artinya dalam masih posisi aman. Tinggi muka air juga masih pada posisi waspada. Pihaknya terus melakukan pemantauan dan menyiapkan sejumlah personel penanganan banjir, sehingga saat terjadinya bencana banjir maupun longsor dapat segera ditangani dengan cepat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Menteri Perdagangan kunjungi tempat eksportir biji pinang Kabupaten Muaro Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Ya, saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Mengawali kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Jambi, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Estri Widya Putri membuka kegiatan Jambi Tradisional Festival tahun 2024 di Lapangan Duaya Hamsah, Kota Jambi. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Estri Widya Putri membuka langsung Jambi Tradisional Festival tahun 2024 yang diselenggarakan di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Dalam Bakung, Kota Jambi, Sabtu siang kemarin. Kegiatan ini diselenggarakan guna mendukung para pelaku UMKM dalam meningkatkan nilai tambah penjualan, serta mendukung penjualan produk lokal ke pasar nasional hingga internasional. Pada acara tersebut diikuti 38 UMKM Jambi dengan mempromosikan dan menjajakan sejumlah produk-produk UMKM, antara lain kerajinan, fashion, dan kuliner. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Estri mengatakan, kegiatan ini merupakan kunci utama keberhasilan daerah untuk meningkatkan perekonomian lewat perdagangan yang memberdayakan UMKM, baik di tingkat domestik maupun melalui ekspor ke pasar global. Saat ini, UMKM Indonesia berkontribusi besar terhadap PDB nasional, menyumbang lapangan pekerjaan, dan berperan besar terhadap pertumbuhan ekspor Indonesia. Memang ketika berbicara mengenai UMKM butuh sinergitas kerjasama lintas sektor ya. Jadi butuh kerjasama lintas kementerian, mengingat dan alhamdulillah Pak Prabowo Subianto, Presiden kami yang tentu kami banggakan, beliau selalu menjunjung tinggi esensi dari kolaborasi. Kementerian harus saling berkomunikasi. Kami sudah menjalin koordinasi dengan Kementerian BUMN, dengan Kementerian UMKM juga ketika berbicara mengenai bagaimana mengembangkan UMKM, dan mengingat juga BUMN, banyak sekali perusahaan-perusahaan BUMN yang membina UMKM. Nah, maka sinergitas itu sangat amat kami butuhkan agar kemudian nanti data yang terkumpul khusus untuk UKM yang siap ke luar negeri, kita akan dukung dari segi market analisisnya, untuk kemudian melihat potensi yang ada itu di negara apa saja. Nah, itu kita bisa hadir untuk membantu dalam hal ini. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan mengapresiasi peran rumah BUMN sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian BUMN yang telah menjadi wadah dalam membantu UMKM Indonesia dalam meningkatkan kapasitas generasi milenial, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Berikan kuliah umum bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jambi. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Diah Roro Estri Widya Putri, dorong anak-anak muda ikut berkontribusi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Diah Roro Estri Widya Putri, menyempatkan diri untuk memberikan kuliah umum bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jambi. Dalam kuliah umum itu, Diah menekankan bahwa generasi muda Jambi mempunyai andil dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto melalui program Astacita menargetkan Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. 68% penduduk Indonesia yang merupakan kalangan produktif menjadi penopang utama pembangunan nasional. Dengan berkunjung ke universitas untuk bertemu dengan generasi muda, diharapkan dapat menebar inspirasi dan pendorong pemberdayaan anak-anak muda agar terus semangat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kementerian Perdagangan melalui program UMKM Bisa Ekspor, mendorong para pelaku usaha untuk terus bersemangat menembus pasar global melalui berbagai platform yang telah disediakan pemerintah. Pak Presiden selalu mencanangkan dan berharap bahwa Indonesia bisa mengoptimalkan bonus demografinya. Kita tahu 68% dari total penduduk negara kita adalah dari kalangan produktif. Nah, maka dengan kita berkunjung ke universitas, ketemu dengan anak-anak muda, generasi muda, harapannya kita bisa menebar inspirasi, tapi juga bisa memberdayakan mereka agar mereka selalu semangat untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. Sementara itu, Kuliah Umum Wamendak Diah Roro Estri Widya Putri mengangkat tema menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui sinergi pendidikan dan kewirausahaan global yang inovatif dan berkelanjutan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Jambi, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Estri Widya Putri menyaksikan langsung proses penyortiran biji pinang sebelum diekspor. Wakil Menteri berharap ekspor biji pinang mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Setelah memberikan kuliah umum, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dyah Roro Esti Widya Putri, yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman beserta rombongan, melanjutkan kunjungan kerja di salah satu tempat eksportir di Kecamatan Gumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Setibanya di lokasi pada Sabtu sore, Wakil Menteri Perdagangan mendengarkan langsung tantangan yang dihadapi para eksportir pinang. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk dapat memastikan pemasaran pinang dengan harga yang tinggi. Mengingat pinang merupakan salah satu hasil perkebunan yang menjadi kebanggaan bagi tanah air. Dari Jambi ini bisa selalu berkontribusi terhadap pencapaian ekspor kita yang harapannya bisa semakin meningkat. Kalaupun ada kendala, kita juga akan melihat gitu ya, karena semua ini kegiatan ekspor kita tidak lepas dari bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh negara tujuan. Nah, kebetulan kami juga mempunyai market analysis, nanti kita akan pelajari juga seperti apa, dan harapannya ini bisa semakin berdaya, karena kita lihat di belakang kita juga banyak sekali ibu-ibu ya ternyata yang dilibatkan, jadi ini bagian dari women empowerment juga, kami apresiasi itu. Setelah berdialog bersama para eksportir pinang di Jambi, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri melihat langsung proses penyortiran biji pinang yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Kemudian rombongan melihat mesin pengering buah pinang sebelum diekspor ke negara tujuan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, dan saudara, penyortiran biji pinang tadi menjadi keberkahan bagi ibu rumah tangga di Kecamatan Gumpe Ulu. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Ya saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Jelang akhir tahun 2024, intensitas hujan di wilayah Kabupaten Sarolangun meningkat. BPBD Sarolangun beri himbauan kepada waspada bencana bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Edi Kusnadi, melaporkan langsung dari Kabupaten Sarolangun. Halo, selamat sore Edi. Seperti apa persiapan dan kesiapan pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam menghadapi bencana hidrometeorologi bulan ini, Edi? Ya baik, selamat sore Rehan. Ya pemirsa, dapat saya laporkan bahwa pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menghimbau masyarakat yang berada di bantaran sungai maupun masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi seiring meningkatnya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir ini. Hujan yang terjadi di Sarolangun ini sering muncul itu terjadi di malam hari, siang maupun pagi hari dengan intensitas sedang hingga lebat. Kondisi ini tentu saja berpotensi terhadap bencana yang bisa terjadi seperti bencana longsor maupun puting beliung serta banjir di Kecamatan Batangasai. Kemudian bencana longsor maupun bencana banjir di Kecamatan Limun, khususnya di wilayah Kecamatan Limun di marga Bukit Bulan. Sementara untuk wilayah rawan bencana banjir itu terjadi di wilayah Kecamatan Cerminan Gedang hingga ke Kecamatan Pau, Mendiangin maupun Batin Delapan. Meski pemerintah Kabupaten Sarolangun belum menetapkan status kewaspadaan bencana, namun seluruh masyarakat yang berada di bantaran sungai diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini. Karena banjir ini bisa jatuh terjadi kapanpun begitu. Rehat. Ya, baik. Lalu wilayah mana saja yang menjadi daerah paling rawan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Sarolangun, Edi? Ya, seperti bencana sebelumnya bencana yang tadi terjadi di Sarolangun ini sama-sama seperti tahun sebelumnya, yaitu bencana banjir, angin puting beliung, bencana
Halo. Ya, halo Edi, silakan dilanjutkan. Ya, bencana yang sering terjadi ini selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti bencana banjir, bencana longsor, bencana angin puting beliung maupun angin kencang. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana telah melakukan rapat koordinasi beberapa hari yang lalu agar melakukan antisipasi dini sejak saat ini. Meskipun sampai saat ini pemerintah belum menetapkan status kewaspadaan bencana hidrometeorologi. Begitu, Rehan. Baik, intensitas hujan meningkat dan masyarakat diminta waspada bencana hidrometeorologi. Edi Kusnadi melaporkan langsung dari Kabupaten Sarolangun. Saudara, terima kasih dan selamat kembali bertugas. Dalam sorotan lainnya, Saudara, biji pinang tidak hanya membawa keberkahan bagi para petani, namun juga menjadi penghasilan bagi ibu-ibu rumah tangga. Pasalnya, biji pinang yang akan diekspor ke negara tujuan terlebih dahulu disortir yang melibatkan ibu-ibu di Kecamatan Kumpe Ulu. Bekerja membantu ekonomi keluarga, dilakoni para ibu-ibu rumah tangga sebagai penyortir biji pinang di salah satu tempat eksportir pinang di Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Rasa lelah tidak lagi dirasakan para ibu-ibu penyortir biji pinang. Di setiap hari mereka bekerja untuk membantu pendapatan ekonomi keluarga. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Aminah setelah menjalani kewajibannya sebagai ibu rumah tangga di keluarga. Aminah bergegas ke lokasi untuk bekerja sebagai pemilih atau penyortir biji pinang yang layak dan tidak layak diekspor. 1 kilogram hasil pemisahan biji pinang yang dinyatakan tidak bagus dihargai Rp1.000. Dalam satu hari, umumnya ibu-ibu tersebut mendapatkan penghasilan Rp30.000 hingga Rp70.000. Dari jam berapa sampai jam berapa kita, Bu? Dari jam 7 sampai jam 4. Jam 4 sore ya? Pinang tetap naik, dari kami kerja masih ada terus di sini kerjaannya, harga kami itu naik. Meski tidak besar, namun penghasilan yang mereka terima dapat menjadi penopang bagi ekonomi keluarga, terutama dalam membantu biaya sekolah bagi anak-anak mereka. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, BKSDA Jambi hingga saat ini terus berupaya mencegah terjadinya interaksi negatif antara gajah dengan masyarakat di Desa Penyanggah Bukit 30, Kabupaten Tebo. Salah satu pencegahan diantaranya dengan melakukan patroli ke dalam hutan dengan menggunakan gajah pengendali. Beginilah video amatir milik BKSDA Jambi yang memperlihatkan aktivitas para gajah liar yang tengah berada di bentang alam Bukit 30 Kabupaten Tebo. Berdasarkan data milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, jumlah gajah liar Sumatera di kawasan bentang alam Bukit 30 Kabupaten Tebo ini mencapai 120 hingga 140 ekor, yang terbagi menjadi 5 kelompok di beberapa titik di kawasan hutan. Seksi Observasi Wilayah 3 BKSDA Jambi, Farid mengatakan, saat ini tim BKSDA Provinsi Jambi terus memantau aktivitas gajah liar dengan melakukan patroli rutin ke dalam hutan. Patroli ini juga melibatkan langsung 5 ekor gajah pengendali yang diharapkan menjadi pencegahan konflik antara gajah dengan masyarakat. Kepala Desa Semambu, Tony, mengatakan intensitas interaksi negatif antara gajah dengan manusia meningkat beberapa pekan terakhir. Bahkan gajah ini telah masuk ke pemukiman warga dan merusak sejumlah perkebunan. Salah satu pemicu gajah ini masuk ke pemukiman penduduk dikarenakan mulai berkurangnya ketersediaan makanan di dalam hutan. Kalau di PIKG kita ada gajah pengendali, gajah Cina ada 5 ekor di dalam pengelolaan kita untuk digunakan sebagai gajah pengendali untuk menangani konflik satwa ya, tapi dalam pelatihan sekarang. Jadi ke depan diharapkan menjadi gajah pengendali yang bisa membantu penanganan konflik. Kalau gajah yang di alam itu antara 120 sampai 140 ekor. Salah satu yang menjadi kendala, keluhan dari masyarakat Desa Semambu ini, khususnya warga masyarakat kami, ya memang saat ini kami memang sedang ada konflik lah antara manusia dan gajah sebetulnya, kan begitu. Memang beberapa waktu terakhir ini, satwa yang dilindungi dalam hal ini kalau bahasa desanya kami mengatakan bahwa datuk gedang namanya gajah itu sudah masuk ke pemukiman warga, sehingga ini juga bisa merusak tanaman atau juga tanaman karet maupun tanaman sawit yang ada di desa kami gitu.
Nah, mungkin salah satunya itu yang menjadi kendala besar selain dari hama tadi ya, selain dari hama jamur dan lain sebagainya, tapi yang lebih besar itu sebetulnya hama gajah itu. Untuk intensnya sendiri sering Pak masuk ke pertanian? Sering masuk ke desa. Intensitasnya seminggu sekali atau gimana Pak? Bisa seminggu sekali, kadang mereka tidak menentu. Kadang-kadang ada bahkan sampai 1-2 bulan nggak datang gitu kan. Kadang-kadang pas dia mau datang tuh biasa setiap hari juga bisa datang gitu. Masyarakat mengharapkan adanya solusi bersama antara semua pihak, guna mengantisipasi terus terjadinya interaksi negatif antara gajah dengan masyarakat. Saat ini masyarakat dapat mengiring para gajah keluar dari pemukiman warga dengan cara menggunakan petasan. Asar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara petani di Kecamatan Geragai mulai tanam jagung hibrida di musim penghujan. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan. Memasuki musim penghujan, petani di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai menanam jagung. Salah satu tanaman pangan ini berjenis jagung hibrida. Jagung hibrida memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan varietas lokal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Salah seorang petani setempat, Jumikan, mengatakan, awal musim penghujan merupakan waktu yang baik untuk menanam jagung, karena kondisi cuaca pada awal musim penghujan sangat cocok untuk benih jagung. Jumikan memilih menanam jagung karena tidak membutuhkan persiapan dan pengolahan lahan yang rumit dan tidak seperti menanam padi. Jumikan mulai menanam jagung hibrida di atas lahan seluas 2 hektar, bekas tanaman cabai yang sempat gagal panen beberapa bulan lalu. Benih jagung hibrida yang didapat berasal dari bantuan Polres Tanjung Jabung Timur. Hal ini dikarenakan harga bibit jagung hibrida memang lebih mahal karena jumlahnya terbatas. Jagung hibrida dipanen setelah berusia 120 hingga 130 hari setelah tanam. Namun waktu panen ditentukan berdasarkan tujuan penggunaannya. Adapun ciri tanaman jagung siap panen yakni kelobot coklat, rambut jagung hitam kering, dan biji jagung keras. Sementara itu, hama yang biasa menyerang jagung hibrida ialah ulat daun, lalat bibit, dan belalang. Sedangkan penyakit tanaman jagung antara lain hawar daun, bulai, atau penyakit karena kekurangan unsur hara. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Demikian Jambi hari ini saudara, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Alimi Rehan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.